akhirnya Budok Ferihana memberikan pernyataan, teman-teman. Ketika heboh viral kasus korupsi kuota haji yang tengah bergulir dan menyeret nama Ustaz Khalid Basalamah. Dia berusaha untuk memberikan ulasan juga mengenai kasus ini, membuat video dengan suaminya yaitu Aris Munandar tentang apakah ada travel sunnah dan tidak sunnah. Ya Allah, kalau kalian mendengar dari beberapa pernyataannya atau statementnya ketika membuat video tanya jawab itu, terlihat jelas tendensius. Ini kita harus bisa nih untuk menjatuhkan dakwah salafi yang mengajak orang haji atau umroh sesuai dengan sunnah. Sebenarnya kenapa dijuluki Ustadz Sunnah ataupun travel sunnah? Apakah ada yang tidak sunnah? Pernyataan atau pertanyaan seperti ini sudah ada jawabannya. Namun sebelum itu, kita coba simak seperti apa tendensiusnya Budok Ferihana ini ketika tanya jawab dengan suaminya. Dan suaminya juga ketika memberikan penjelasan seperti orang ketakutan, teman-teman. Tangannya begini, terus posisi duduknya juga seperti ya orang tertekan begitu ya. Kita lihat, kita simak agar sama-sama tahu kalian. Ini ada dalam benak, dalam pikiran saya sudah sekian lama begitu ya. Kalau dalam hal umroh ya, di banyak travel itu tuh mereka mulai beli diri mereka travel sunnah. Terus kalimatnya umroh sesuai sunnah. Iya. Nah, seolah hal ini memberikan kesan bahwa umroh yang benar, yang sesuai sunnah harus sama mereka. Sama mereka. Bahkan ada sampai klaim bahwa kalau yang sah itu sama mereka, kalau nggak sama mereka nggak sah begitu. Oh, tuh. Perhatikan teman-teman, tendensiusnya tuh perhatikan. Terlihat jelas bahwa memang arahnya ke ustadz-ustadz salafi yang dijuluki oleh jemaahnya sebagai ustadz sunnah. Karena memang mereka lebih mengedepankan sunnah daripada bid'ah. Jadi ada ustadz sunnah dan ustadz bid'ah versi Harry Pras. Orang yang tidak mengerjakan bid'ah, tidak melakukan bid'ah sama sekali, bahkan sedikit, itu namanya ustadz sunnah. Tapi ustadz-ustadz yang banyak mengajarkan bid'ah, yaitu ustadz bid'ah namanya. Jadi memang ada ustadz sunnah dan ustadz bid'ah. Begitu. Kalau ustadz wajib, apakah ada? Apakah ustadz wajib ada? Ya ada, teman-teman. Semuanya ustadz wajib. Cuman kan orang yang bisa mengerjakan sunnah ini kan jarang. Tapi yang mengerjakan bid'ah banyak. Begitu. Jadi tidak layak kalau ditujukan kepada ustadz dengan label ustadz sunnah, ustadz wajib, ustadz makruh, ustadz bid'ah, ustadz mubah. Nggak ada. Karena semuanya melakukan hal mubah, semuanya bisa melakukan hal wajib, kecuali ada yang meninggalkan wajib tapi lebih utama kepada bid'ahnya. Tahlilan serentak rame-rame ketika azan maghrib hilang rame-rame. Itu namanya jemaah bid'ah dan ustadz bid'ah. Gitu. Coba lanjut dulu. Ini menurut saya adalah suatu fenomena yang apa ya, bahasa ini kebangetan gitu. Kenapa sih harus mengklaim seolah travel mereka aja yang sunnah, harus dengan ustadz-ustadz mereka yang sunnah sehingga umroh itu jadi sah. Nah, ini saya mohon pendapat nasihat tadi terkait hal ini, karena ini menjadi keresahan masyarakat juga. Dan tentunya para travel juga ya. Terima kasih. Jadi masyarakat dan travel pada resah, teman-teman, dengan pernyataan ini. Coba lihat siapa yang resah. Kalau bukan dirinya sendiri yang resah. Ya kalau menurut saya pribadi ya dirinya sendiri yang resah. Karena apa? Dia memang tendensinya kepada ustadz-ustadz salafi dari awal, teman-teman. Kenapa yang membantah dia, yang mengkritiki dia, yang menasihati dia adalah orang-orang salafi? Akhirnya apa? Sakit hati ketika dinasihati untuk tidak meditasi, mengosongkan pikiran. Mana ada orang mengosongkan pikiran? Gak bisa kosong pikiran itu. Selama masih ada otak di dalam kepala, gak ada yang namanya pikiran kosong. Yang ada apa? Pikiran terfokus. Bukankah di dalam Islam untuk menenangkan hati, pikiran, dan jiwa, yaitu dengan berzikir? Bagaimana cara berzikir? Sudah ada dalam Al-Quran, di dalam Al-Hadis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innani anallah fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingat Allah ya dengan cara salat. Karena dalam salat ada berbagai macam zikir. Salawat ada, ya, untuk memintakan ampun kepada, puja-puji kepada Allah ada, menyerahkan hidup dan mati kepada Allah ada. Tinggal meresapi semuanya, selesai urusan. Tenang. Kenapa Ferihana ini lebih memilih meditasi untuk menenangkan dan mengosongkan pikiran? Karena dia sholatnya gak bener mungkin. Kalau sholatnya bener, pasti dia sudah tenang pikiran dan hatinya. Dia masih mencari ke agama lain untuk menenangkan pikiran. Artinya apa? Di dalam agamanya dia tidak menemukan ketenangan. Jangan-jangan suatu saat nanti dia akan ya Allah,
Ya semoga tidak lah. Kita doakan semoga beliau ini bisa kembali kepada jalan yang hak, yang benar. Dan kita coba dengar seperti apa jawaban dari Aris Munandar. Klaim bahwasannya satu travel itu adalah travel sunnah atau umrah dengan travel tersebut adalah umrah yang sunnah dalam pengertian yang benar. Artinya pelaksanaan ibadah umrah di travel yang lain itu salah. Ini satu klaim yang berlebihan dan klaim yang tentu sangat-sangat tidak tepat. Siap. Sunnah dalam kalimat ini semestinya maknanya adalah ajaran Nabi. Betul. Dan ajaran Nabi itu nanti dalam detailnya itu kan ada banyak versi penerjemahan dari para ulama. Dan semuanya masih bagian dari tuntunan dan ajaran Nabi. Seandainya ada satu travel yang tata cara umrahnya itu mengikuti dan cukup ketat mengikuti madhab Syafi'i, nah dia juga umrah yang juga dia juga adalah umrah sunnah, umrah yang sesuai dengan tuntunan, umrah yang benar. Betul. Seandainya ada yang lain pelaksanaan umrahnya itu mengacu pada madhab Hambali, itu juga sunnah, itu benar. Juga sesuai dengan sunnah. Benar. Jadi sunnah dalam pengertian ajaran Nabi itu luas. Selama satu praktek ibadah umrah itu memiliki imam yang bisa dari tata bahasanya, dari gerak-gerik tangannya, dari eye contact-nya, Aris Munandar seperti orang tertekan di dalam menjelaskan sesuatu. Terlihat teman-teman. Jadi seolah-olah dia ini dipaksa untuk memberikan penjelasan mengenai Ustadz Sunnah dan Ustadz Bid'ah atau kepada travel Sunnah dan travel Bid'ah. Dia diminta penjelasan. Ya, tetapi sejauh ini ya penjelasannya itu benar teman-teman. Mengikuti aturan ketat dari Imam Syafi'i itu Sunnah. Mengikuti aturan ketat dari Imam Hambali Sunnah. Gak ada penjelasan yang menyimpang. Cuman tendensiusnya Ferihana di awal ketika bertanya terlihat jelas sekali. Lanjut dulu ya. Di panutan itu masuk dalam kategori berada di dalam sunnah dan sesuai dengan sunnah, tidak keluar dari sunnah. Betul. Kalau yang diinginkan dengan istilah sunnah itu adalah plek dengan Nabi, realitanya umrah travel yang mengklaim dirinya sebagai travel sunnah juga tidak plek atau persis dengan apa yang Nabi lakukan. Ada banyak yang tidak bisa dilakukan karena masalah teknis. Misalnya ada tuntunan untuk menginap sebelum masuk kota Mekah, mandi sunnah sebelum masuk kota Mekah. Itu secara teknis sudah tidak bisa lagi dilakukan. Dan Nabi itu masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah. Ini juga sunnah, tidak mudah untuk melakukannya. Travel-travel yang menyebut dirinya sebagai travel sunnah juga tidak mempraktekannya. Sehingga klaim sunnah di sini satu hal yang sangat tidak tepat. Baik sunnah di sini artinya benar sehingga travel dan pelaksanaan umrah travel yang lain itu salah, ini tidak benar. Atau sunnah di sini artinya betul-betul mirip sebagaimana praktek umrahnya Nabi, itu juga tidak benar. Banyak perkembangan kondisi dan tuntutan teknis yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Kalau dari segi penjelasan, saya tidak ada komplain dengan pernyataan Aris Munandar. Seperti beberapa poin yang dia sebutkan tadi, ya memang betul seperti itu. Banyak hal-hal yang sunnah, tapi sekarang sulit untuk dilaksanakan. Ya tidak apa-apa, namanya sulit untuk dilaksanakan. Ya kerjakan yang wajib-wajib saja. Yang dimana ketika kita memberikan pernyataan seperti hal ini, yang kita berfokus di sini bukan kepada pernyataan Aris Munandar, tapi kepada pertanyaan istrinya, yang dimana Ferihana seolah-olah ingin menyudutkan travel umroh yang dijuluki ustadznya sunnah atau travelnya sunnah. Apakah ada travel yang bid'ah? Tentunya ada teman-teman. Yang dimana ketika kemarin saya menyimak beberapa jemaah haji asal Indonesia, ketika sampai di Masjidil Haram atau di Madinah, mereka bukan fokus kepada ibadah-ibadah yang diharuskan ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, tapi mereka melakukan hal-hal lain di samping hal itu. Apa yang mereka lakukan? Ngalap-ngalap berkah kepada tiang-tiang masjid. Ada. Nabi tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu, bahwa tiang di masjid, bahwa tiang-tiang di Mekah Madinah itu bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Akhirnya dicium-cium, dielus-elus. Bukan hanya seperti itu. Ada mereka, di antara mereka, segolongan, sekelompok itu, kumpul di pojokan, zikiran rame-rame, lelelulu, 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 lelelulu.
Nabi tidak mengajarkan itu. Artinya apa? Itu travel bid'ah. Apalagi yang mereka lakukan? Oh banyak rame-rame di jalanan nyanyi-nyanyi selawatan. Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Sampai-sampai dibubarin sama askar itu. Karena apa? Nabi tidak mengajarkan seperti itu. Banyak lagi teman-teman, ketika ada jemaah, sekumpulan jemaah masuk ke kuburan bakti, apa yang mereka lakukan di situ? Ngalap-ngalap berkah ke kuburan. Dinasehati lagi sama syekh yang menunggu di sana. Agar apa? Agar tidak ada orang yang melakukan tindakan kesyirikan di sana. Banyak. Jadi kenapa ada julukan travel sunnah ataupun ustadz sunnah? Karena ustadznya, travelnya menganjurkan untuk mengerjakan yang sunnah-sunnah saja. Jangan campur dengan bid'ah. Apalagi sampai sana pembukaan jurus, pembukaan. Kalian niatnya beribadah atau apa? Di Indonesia pesilat-pesilat oknum-oknumnya pembukaan perguruan sampai viral di media sosial. Jadi banyak edukasi yang belum tersampaikan kepada umat bagaimana sunnahnya dalam melaksanakan haji dan umroh. Bukan mengada-ngada perbuatan-perbuatan yang konyol-konyol seperti ini. Jadi memang teman-teman, ketika kita membahas seperti ini, ada orang-orang yang tendensinya, aduh ya Allah. Sekarang kita coba dengarkan seperti apa penjelasan dari Ustadz Ali Hasan Bawazir ketika menjelaskan apa itu travel sunnah. Apakah ada travel yang tidak sunnah? Langsung ke video. Travel sunnah. Nah ini gimana travel yang lain? Emang ada travel atau umroh yang nggak sunnah gitu? Iya. Jadi seringkali ditanyakan begitu. Nah ini ketidakpahaman sebagian ikhwah atau sebagian saudara kita kaum muslimin bahwa ketika Nabi SAW menyampaikan khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku, itu mengajarkan kepada kita agar tata cara ibadah manasik, ibadah haji dan umroh harus mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau SAW. Contoh misalnya hal-hal yang seringkali kita melihat di masyarakat kita bahwa secara syar'i yang disunahkan itu adalah menyentuhkan tangan dan mencium Hajar Aswad. Menyentuh tangan di samping itu adalah di rukun Yamani. Di luar dua titik ini tidak ada satupun syariat untuk mengusapkan diri ke Ka'bah. Kan begitu kan ya? Tapi sejumlah jamaah kita, mereka akan begitu excitednya, begitu antusiasnya, begitu semangatnya, begitu berupayanya untuk menyentuh Ka'bah dan mengusap-usapkan dirinya ke Ka'bah. Bahkan tidak sedikit juga untuk memperebutkan kiswah Ka'bah. Nah begitu ya. Pada samping. Sama cium ya? Iya. Terima kasih. Gitu saat ada. Terima kasih apa? Enggak gitu. Ada jadi backsound gitu kadang disayangkan juga. Tapi menarik Ustadz bilang tadi bahwa sebenarnya batasan syari atau sunnahnya itu dari cara tuntunan. Anda kasih contoh lainnya lagi yang juga sering dilakukan oleh jamaah umroh kita di Indonesia, dari Indonesia. Pernah dalam salah satu perjalanan umroh itu dipimpin oleh seorang mutawif gitu ya, yang beliau itu mungkin sudah terbiasa dengan tawaf-tawaf yang tidak sesuai sunnah Nabi SAW. Maka ketika sa'i misalnya di Safa dan Marwah, yang sunnahnya apa ketika di Safa dan Marwah? Berdoa, diam dan berdoa gitu kan ya. Mereka tidak berhenti doa, nggak doa. Jadi yang penting jalan aja begitu. Muter aja. Jadi Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah, Safa, Marwah sampai ke-7 kalinya berhenti di Marwah. Di akhirnya malah mereka berhenti doa di situ. Nah ini kan kebalik. Di saat harus doa, mereka nggak doa. Di saat harusnya nggak doa, mereka doa. Betul. Akhir putaran sa'i itu di Marwah ada tuntunan doa nggak? Nggak ada. Tidak ada tuntunan doa. Nabi SAW selesai Marwah langsung jalan. Ya untuk tahallul. Ini malah doa. Ini ya Allah. Mungkin mereka mengkiaskan kayak sholat kali Ustaz. Gitu ya. Selesai salam baru akhirnya wadadaya gitu. Mungkin gitu Ustaz. Yang namanya kias itu kan nggak masuk di dalam ibadah. Ya, kias itu nggak ada dalam ibadah. Kalau misal kias ibadah, subuh dikiaskan dengan zuhur jadi 4 atau yang jadi 2 jadi kan gitu kan. Tambah rusak. Tidak ada kias di dalam ibadah. Tambah rusak. Di antara Safa dan Marwah itu ada batasan berapa lamanya nggak sih? Batasan minimal tidak ada, cepat pun tidak ada gitu ya. Maka orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus pun diadakan di sana seperti yang menggunakan kursi roda. Ya tidak akan mungkin menuntut mereka untuk berhenti lama-lama di Safa atau Marwah. Maka para pendorong itu pun mereka ya lewat begitu saja. Tapi kan kondisinya orang-orang yang memang memiliki uzur untuk itu. Dengan jalur yang sangat terbatas, jumlah yang juga bertumpuk gitu kan ya. Bisa dibayangkan kalau menggunakan kursi roda misalnya dan dia harus berhenti cukup lama di Safa atau Marwah. Tapi Nabi SAW ketika berdoa itu di dalam beberapa riwayat yang sahih bahwa berhentinya beliau untuk doa itu seperti
membaca surat Al-Baqarah. Ya, seperti sangat lama. Lumayan. Tergantung. Ya, kalau baca 1 juz itu bisa 1 jam, Ustaz. Cuma alif lam. 1 juz 1 jam. Lama banget dong saya, Pak. Iya, lama banget gitu ya. Karena tartil, Ustaz. Coba Man, kalau misalnya kalau Al-Baqarah standar tepat hadir berapa menit? Cepat. Al-Baqarah. Iya, 6. Sejam hadir. 1 jam 90 menit. Enggak. Setelah hadir tuh biasanya 1 juz bisa dalam 15 menit. 15 menit. 1 juz. Al-Baqarah berarti 2 juz. 3 juz Al-Baqarah. 2,5 ya. 40 menit mungkin. 40 menit berarti ya. 40 menit. Ya, kurang lebih 40 menit. Mau kali 7. Jadi ada beberapa sunnah yang memang harus dianjurkan untuk dilakukan, ada juga sunnah yang tidak seharusnya dilakukan. Seperti berhentinya Nabi sekitar 45 menit sampai 1 jam, itu kan zaman dulu jemaah haji ataupun umroh masih sedikit. Kalau sekarang, kalau berhentinya 1 jam atau setengah jam lah, jadi macet panjang gitu. Jadi memang ada sunnah-sunnah yang sekarang tetap dilakukan, namun dikurangi seperti itu. Karena apa? Melihat kondisi sekarang yang berbeda dengan kondisi dahulu. Jadi teman-teman, klaim sunnah atau travel sunnah atau ustadz sunnah sesuai dengan apa yang mereka anjurkan. Karena memang ada travel-travel atau ya pembimbing-pembimbing haji ataupun umroh yang tidak melakukan sunnahnya, malah mengarah kepada bid'ah-bid'ah. Kadang sensitif mengucapkan bid'ah, padahal edukasi. Agar kita kenal antara yang benar-benar harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan itu apa. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan teman-teman. Semoga ini menjadi edukasi dan menjadi hidayah pula kepada Budok Ferihana beserta suaminya. Amin.